Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi, sejuta inspirasi. Nah, di teman-teman sekarang sudah ada bahan bonsai kelapa ya. Ini sudah saya lakukan sayat mawar. Ini dia. Tujuan dari proses sayat mawar ini adalah untuk membentuk daun yang kecil ya dari awal. Nah, ini caranya. Ini setelah tahap sayat mawar ya. Nah, jadi dia akan tumbuh dan kita harus membukanya seperti ini. Oke. Nah, lalu ini juga harus disayat jika sudah dibuka. Nampaknya ini masih tergolong tinggi teman-teman. Walaupun sudah disayat mawar ya. Jadi sayat mawar itu adalah sebuah proses yang dilakukan saat bahan bonsai kelapa masih kuncup. Nah, jadi dia akan tumbuh mekar dan kecil ya. Nah, ini yang saya lakukan sayat mawar. Lalu ini yang tanpa diapa-apakan teman-teman. Nah, jadi ini usianya sama ya, sama antara ini dengan ini. Jadi perbandingan dilakukan sayat mawar dengan tanpa dilakukan sayat mawar. Nah, jadi jika tidak dilakukan sayat mawar, dia akan terus fokus dia membesar dan meninggi teman-teman. Sebenarnya tidak masalah sih untuk pemrograman tanpa sayat mawar. Misalnya teman-teman langsung mempunyai atau mendapatkan bibit yang tinggi dan besar. Sering saya mendapat pertanyaan, beli apakah itu bisa digunakan sebagai bonsai kelapa? Nah, jadi tentu bisa teman-teman. Sebagai manapun besarnya bahan yang teman-teman miliki, asalkan teman-teman bisa melakukan dan mau berproses, tentunya daun dari bonsai kelapa atau bahan itu akan mau mengecil teman-teman. Jadi saya sudah pernah membuktikan itu bisa dengan cara ditebas jika terlalu tinggi dan berani menebas itu saat bahan itu dalam kondisi yang sangat subur ya. Jika misalnya medianya yang kurang subur atau kering, itu jangan sekali-sekali berani menebas. Yang pertama teman-teman harus benerin dulu medianya. Jika sudah benar-benar bagus baru berani tebas. Nah, jadi saran kedua, jika mempunyai bahan yang tinggi itu dengan cara melakukan pembuangan pelepah. Tinggalkan 1 atau 2 daun terakhir saja. Jadi itu juga membutuhkan proses yang cukup panjang teman-teman. Saya sudah pernah mencobanya, kurang lebih 8 bulanan dia mau ideal daunnya. Mungkin di usia 4 bulanan dia sudah mulai kecil-kecil, namun hanya 2 atau 3 daun yang kecil ya. Namun setelah 8 bulan itu memang sudah benar-benar jadi. Nah, jadi tidak ada salahnya jika teman-teman masih memiliki bahan yang kecil seperti ini. Nah, ini sih sudah termasuk tinggi ya. Contohnya seperti ini. Nah, segini sudah bisa dilakukan sayat mawar, atau sudah ukuran segini sudah bisa ya. Nah, ini paling enak nih, usia segini atau ukuran segini paling enak dilakukan sayat mawar teman-teman. Nah, ini juga masih bisa ya dilakukan sayat mawar. Jadi dengan dilakukan sayat mawar itu tentunya proses dari pembuatan bonsai kelapa itu akan lebih mudah teman-teman. Jadi teman-teman menikmati prosesnya dari tunas ya, dari masih pembibitan. Nah, contohnya seperti ini. Dari masih pembibitan seperti ini ya, saya sering menggunakan proses pembibitan saya seperti ini ya. Saya letakkan bahannya lalu saya tutup dengan plastik, itu untuk menghindari terjadinya penguapan. Ini juga bahan-bahan yang masih saya program untuk menumbuhkan tunas. Nah, ini sudah ada tumbuh mas.
Ya lagi teman-teman. Nah, ini juga masih kecil ya, masih kecil tunasnya. Nah ini kita tumbuhkan dulu. Nah, ini belum tumbuh, ini nampaknya nih belum tumbuh tunas. Kita program nungging ya. Ini ada yang sudah tumbuh tunas, jenisnya gading teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini juga usia segini nih, ini enak sekali untuk dilakukan sayat mawar nih segini. Nah, segini enak ya. Kalau udah terlanjur tinggi segini, ya gimana caranya sayat mawar? Jadi otomatis kita harus memotong di sini dan membuang daun. Nah jadi untuk usia-usia masih di bawah 1 tahun, teman-teman melakukan gerakan-gerakan ekstrim atau tindakan-tindakan ekstrim itu, menurut saya sih resikonya sangat kecil ya, kecuali dia mengalami pembusukan. Karena dari dalam batok, nah batok sini itu ada namanya tombong ya. Mungkin yang ada menonton video saya sebelumnya ada yang bilang kentos, nutrisi kelapa itulah yang memberikan nutrisi, sehingga walaupun akarnya belum cukup untuk mencari nutrisi sendiri, dia masih bisa hidup seperti itu teman-teman. Nah ini contohnya belum ada akar maksimal, dia sudah tumbuh karena nutrisi di dalamnya. Namun jika ini retak, jadi otomatis nutrisi di dalamnya itu akan membusuk, tidak bisa menghasilkan nutrisi lagi untuk tunasnya. Jadi otomatis tunasnya ini akan gagal juga. Nah seperti itu kurang lebih penjelasannya teman-teman. Kembali lagi pada proses sayat mawar ini. Nah jadi jika sudah tidak tumbuh lagi seperti tadi ya, tidak bisa ditarik lagi, bisa teman-teman biarkan sampai kering seperti ini, atau bisa jika sudah dipastikan tidak tumbuh lagi, teman-teman bisa langsung memotongnya. Memotong, lalu tahap selanjutnya jika ini dirasa masih tinggi daunnya, teman-teman bisa memotong lagi. Terus begitu berlanjut. Nah, sambil setiap hari teman perhatikan tapisnya ini ya, tapis atau lapisan pembungkus daun. Nah ada jaring-jaringnya, seperti itu ya kita sebut ya. Ini harus dibersihkan. Nah ini dia, jika jangan sampai terlalu tinggi ya, seperti contoh yang tadi itu, yang hijau itu daunnya sudah terlalu tinggi. Jadi untuk prosesnya pun gimana ya, agak sulit juga. Bukan sih sulit, harus lebih bersabar, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga, jadi saya akan ingin melakukan percobaan ya, mana sih yang akan lebih cepat. Untuk percobaan itu saya nanti akan coba untuk membuat yang tebas dan yang sayat mawar. Nah untuk menonton video itu tentunya teman-teman harus mensubscribe dulu channel ini, subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi untuk update video selanjutnya saya akan membuat eksperimen untuk teman-teman saya semua. Nah untuk video kali ini semoga bermanfaat ya untuk proses sayat mawar seperti ini. Jangan lupa di like dan di share agar teman-teman kalian tahu. Selamat sore, terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi.